Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Buat pempek dari ikan tenggiri. Pempeknya dibawa ke Muara II. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maria Anita dari PT SDN 06 Muara II. Murid adalah individu yang unik. Tanggung jawab kita sebagai guru adalah membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Setiap murid memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar. Ini berarti mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Pada kurikulum Merdeka, guru diberikan kemerdekaan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid, agar murid dapat mengembangkan potensinya. Untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berdampak, dan menyenangkan, kita sebagai pendidik mengawalinya dengan menyiapkan asesmen pembelajaran. Pada implementasi kurikulum Merdeka, asesmen yang efektif dan efisien mampu untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Di kelas yang saya ajar, terdapat 28 murid di dalamnya, tentunya dengan beragam kebutuhan dan kesiapan belajar. Namun, saat proses pembelajaran di kelas, saya belum memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar tersebut, dikarenakan saya belum terbiasa untuk melakukan asesmen diagnostik pembelajaran, sehingga berdampak pada keterbatasan informasi tentang beragamnya kondisi dan kemampuan peserta didik. Hal ini terlihat dari rendahnya motivasi belajar peserta didik dan berdampak pada hasil belajar yang belum maksimal. Tantangan untuk penerapan asesmen ini adalah rendahnya motivasi dari peserta didik yang disebabkan oleh belum optimalnya pendidik dalam merancang asesmen yang efektif dan efisien, sehingga berdampak pada ketidakpahaman guru dalam memenuhi kebutuhan dan kesiapan belajar peserta didik. Padahal, dengan adanya asesmen ini, dapat tercapainya hasil yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian dari peserta didik. Hal itulah yang melatar belakangi saya untuk melakukan penerapan ASIAF, yaitu akronim dari Asesmen Efektif dan Efisien, terutama pada asesmen diagnostik pembelajaran yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan belajar peserta didik. Selama 1 tahun terakhir, saya sudah menerapkan ASIAF, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dari peserta didik. Asesmen pembelajaran yang digunakan adalah asesmen diagnostik awal pembelajaran dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan tahap kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif. Fokus dari praktik baik yang saya lakukan adalah bagaimana menerapkan ASIAF, yaitu akronim dari asesmen yang efektif dan efisien, agar menjadi lebih asik dan menarik. Penerapan ASIAF ini yaitu dengan penggunaan form kertas isian mengenal diri yang dibuat menggunakan aplikasi Canva dan penggunaan aplikasi Quizizz untuk asesmen pada bagian memetakan kesiapan belajar peserta didik.
Pada tahap pertama, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif, digunakan untuk memetakan minat dan profil peserta didik. Asesmen ini saya lakukan dengan memberikan form kertas isian, mengenal diri, yang dapat diberi warna dan dihias dengan kreatif oleh peserta didik. Asesmen ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi peserta didik, yaitu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz. Saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik. Faktor keberhasilan terletak pada pendidik semakin paham dengan keberagaman peserta didik yang dilihat dari hasil asesmen yang berupa informasi kondisi dan kesiapan belajar peserta didik, sehingga dapat membuat pembelajaran di kelas semakin bermakna, berdampak, dan lebih menyenangkan. Hasil belajar peserta didik pun semakin meningkat. Peserta didik tidak merasa sedang melakukan asesmen. Terlihat mereka sangat aktif dan antusias selama pelaksanaan asesmen. Hal ini karena pembuatan form isian yang menarik tentang mengenal diri yang digunakan pada asesmen diagnostik non-kognitif dan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan aplikasi Quizizz untuk membuat asesmen diagnostik kognitif. Hai, nama saya Andin. Saat di kelas Ibu Maria, saya selalu menunggu hal yang seru yang akan dilakukan di kelas. Saat itu Ibu Maria menugaskan kami untuk mengisi lembar mengenal diri. Kegiatannya asyik karena selain mengisi data diri, juga dapat mewarnai dan ditempel di kertas karton. Nama saya Geo. Kami di kelas Ibu Maria diminta untuk mengisi soal pilihan ganda. Kegiatannya seru dan menyenangkan karena memakai aplikasi Quizizz. Mantap Bu Maria! Praktik baik ini pernah saya diseminasikan dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah saya di UPT SD Negeri 06 Muara II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Andayani. Saya adalah rekan kerja Ibu Maria Anita di UPT SD Negeri 06 Muara II. Ibu Maria adalah salah satu guru yang buat saya tertarik untuk melakukan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini berguna dan bertujuan untuk mengetahui bervariasinya kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih Bu Maria telah melakukan praktik baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmaini Kurniasari, rekan kerja dari Ibu Maria Anita. Saya termotivasi untuk melakukan hal serupa yang telah dilakukan Ibu Maria di kelasnya. Dengan dilakukannya penerapan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif, saya akan dapat mengetahui kondisi dari peserta didik baik tentang kebutuhan maupun kesiapan belajar mereka. Sehingga harapannya pembelajaran di kelas saya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Sukses Ibu Maria telah menularkan semangatnya dalam penerapan asesmen yang efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarniwati SPD, Kepala UPT SDN 06 Muara II. Dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan mengucapkan dan sangat mengapresiasi dari praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Maria Anita SPD, yaitu pelaksanaan asesmen, diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Praktik baik ini sangat menginspirasi untuk para pendidik yang lainnya, sehingga mendapatkan informasi tentang kesiapan dan kebutuhan belajar bagi peserta didik. Praktik baik ini sangat efektif dan sangat efisien sehingga dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan program pembelajaran dan membuat pembelajaran berdiferensi agar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Demikianlah penerapan ASIAP, yaitu akronim dari Asesmen Efektif dan Efisien yang telah saya lakukan
Semoga dengan adanya praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi pendidik lain dan dapat bermanfaat untuk sekolah pada khususnya dan untuk dunia pendidikan